Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Firdaus dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Faktor Internal bank terhadap tingkat profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia tahun 2009 kuartal 1 sampai 2018 kuartal 4. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik dalam hal kelembagaan maupun kepemilikan aset. Tercatat sampai dengan Desember 2018, jumlah perbankan syariah memiliki total aset sebesar 477 triliun. Dari 201 unit perbankan syariah di Indonesia tersebut, terdapat 167 unit merupakan jumlah BPRS. Nah, jumlah tersebut sudah mengalami pertumbuhan. BPRS memiliki total aset yang selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 20,2%. Hal ini menggambarkan bahwa jangkauan pelayanan BPRS semakin luas, serta keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat, serta peningkatan asetnya berdampak positif bagi suatu kinerja keuangan perbankan. Nah, penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan pendekatan rasio keuangan, yaitu salah satunya rasio profitabilitas. Di sini rasio profitabilitasnya diukur oleh ROA, yaitu Return on Asset. Profitabilitas di sini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Nah, di dalam penelitian ini profitabilitas dipengaruhi oleh faktor internal bank, yaitu CAR, FDR, BOPO, serta NPF. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping bahwa perkembangan profitabilitas BPRS yang cenderung berfluktuatif. Nah, pada periode triwulan kedua 2010 merupakan periode ROA yang paling tinggi, yaitu 3,78%. Nah, nilai ROA pada triwulan masih dalam kategori sehat, yaitu di atas 1,5%. Tetapi ROA selalu mengalami penurunan. Nah, penurunan ini tuh disebabkan karena kondisi likuiditas semakin rendah dan dibarengi dengan kenaikan aset yang dimilikinya. Nah, namun pada tahun 2018 variabel FDR itu mengalami penurunan dari 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan dari 2017 ini FDR berakibat pada penurunan jumlah bagi hasil yang diterima oleh deposan maupun oleh BPRS sendiri. Nah, penurunan jumlah bagi hasil yang diterima BPRS akan menyebabkan penurunan pada tingkat laba BPRS. Nah, pada tahun periode NPF terus meningkat. Nah, nilai NPF yang paling tinggi itu berada pada tahun 2018 triwulan ketiga sebesar 11,72%. Nah, artinya peningkatan NPF itu tentu saja akan berdampak pada operasional bank itu sendiri, karena peningkatan NPF itu berarti resiko yang diterima dari pembiayaan BPRS meningkat. Nah, selanjutnya CAR. Nilai CAR itu pada tahun periode penelitian mengalami penurunan, tetapi penurunan tersebut tuh dalam kondisi sehat, yaitu tidak di bawah 8%. Nah, selanjutnya nilai BOPO. Nilai BOPO itu pada tahun 2019 triwulan ke-1 sampai pada tahun 2016 triwulan ke-4 mengalami peningkatan yang signifikan yang menandakan bahwa biaya operasional BPRS setiap tahunnya semakin meningkat. Nah, kenaikan nilai BOPO disebabkan karena biaya operasional yang dihasilkan oleh BPRS cenderung tinggi dibandingkan dengan
pendapatan operasionalnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, di sini menggunakan analisis regresi berganda dengan metode ordinary least square. Nah, di sini bisa dilihat bahwa uji statistik atau uji parsial. Nah, variabel yang terdiri dari FDR, K, dan BOPO itu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA BPRS pada alfa 5%. Sementara itu diperoleh hasil estimasi nilai F statistik sebesar 33,3 dan F tabel sebesar 2,66 pada tingkat signifikan 5%, sehingga H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas yang terdiri dari FDR, NPFK, dan BOPO itu secara simultan bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu ROA pada tingkat kepercayaan 95%. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.